Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4 SD Negeri 15 Surakarta. Pada kesempatan ini anak-anak bisa bertemu dengan Pak Amin yang lama sudah tidak bertemu. Mestinya anak-anak semuanya sudah sama rindu sama sekolah, rindu sama teman-teman, rindu juga sama dengan Bapak Ibu guru. Ya, anak-anak harus tetap bersyukur bisa belajar dari rumah walaupun lewat udara. Anak-anak kelas 4 untuk pelajaran pertama semester 2 ini adalah surat Al-Fil, yang mana surat Al-Fil ini nanti akan saya terangkan kepada anak-anak supaya disimak baik-baik. Kemudian di akhir video ini nanti akan saya beri tugas kepada anak-anak untuk dikirim, ya, dikirim dengan rekaman suara saja ke Google Form yang dikirimkan kepada anak-anak. Kalau terpaksa tidak bisa, nanti bisa dikirim lewat WA. Ya, langsung saja saya mulai. Ini saya bacakan, kemudian nanti akan saya terangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu adalah sia-sia. Wa arsala alaihim tayran ababil. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Tarmihim bihijaratim min sijil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil yang artinya gajah ini turun di kota Mekah, maka disebut dengan surat Makkiyah. Ada 5 ayat dan isinya adalah sebagai berikut. Akan saya terangkan, tolong anak-anak disimak baik-baik ya. Pada zaman dahulu, yaitu ketika Rasulullah belum lahir, ada seorang wanita solihah yang bernama Aminah. Beliau sedang mengandung. Suaminya sudah meninggal. Kemudian pada saat itu kota Mekah dalam keadaan ramai. Karena di sana ada yang namanya sumur Zam-Zam. Karena ada sumur Zam-Zam, maka para pedagang-pedagang, para kabilah-kabilah itu banyak yang singgah di kota Mekah, sehingga kota Mekah menjadi ramai. Nah, di kota Habsyi ada seorang raja yang bernama Abrahah itu merasa iri. Mengapa kerajaan Habsyi atau kota Habsyi tidak seramai kota Mekah? Lah, Raja Abrahah
yang mempunyai tentara gajah yang luar biasa banyaknya. Dengan mengandalkan tentara gajahnya, maka Raja Abraha kepingin akan menghancurkan Ka'bah. Akan menghancurkan Ka'bah, akan menghancurkan sumur Zam-Zam yang dimana para pedagang itu sama mampir ke sana apabila sedang berdagang. Biar nanti maksud tujuannya adalah yang ramai kota Habsyi. Biar mampirnya ke Habsyi, bukan ke kota Mekah. Nah, dengan waktu yang ditentukan, kemudian Raja Abraha itu menyiapkan pasukannya pada hari tertentu, pada tanggal 12 Rabiul Awal, harinya Senin, dia akan menyerbu. Sudah disiapkan tentara gajahnya dari seluruh penjuru kota Mekah dan akan menyerbu, akan menghancurkan Ka'bah. Nah, pada saat itu pemimpin kota Mekah adalah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu kakeknya Rasulullah, kakeknya Nabi Muhammad. Kebetulan pada hari itu ada yang tahu kota Mekah akan diserang oleh Raja Abraha. Kemudian mereka melaporkan kepada Abdul Muthalib. Dengan terbirit-birit sang pelapor itu tadi melaporkan ke Abdul Muthalib, kemudian diterima dan dikatakan kepada si pelapor, sudah, kamu tenang saja, Ka'bah itu milik Allah, yang menjaganya Allah. Kita tidak akan mampu menghadapi tentara gajahnya Raja Abraha. Maka lebih baik kamu umumkan kepada seluruh penduduk kota Mekah untuk masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Jangan ada satupun yang keluar. Sehingga kota Mekah pada saat itu menjadi sepi. Tidak ada seperti kota yang tidak berpenghuni. Kemudian pada waktu yang sudah ditentukan oleh Raja Abraha, mereka mulai bergerak menuju ke Ka'bah. Gajahnya sudah mulai bergerak, akan didorong dengan tubuhnya gajah yang besar-besar dan tujuannya akan diruntuhkan. Nah, setelah mulai mendekat, pada saat yang kritis itu, Allah mengutus kepada para malaikat yang ada di langit supaya berubah menjadi burung yang jumlahnya tidak terhitung. Kemudian masing-masing burung itu supaya membawa batu dari neraka. Kalau burung biasa nggak mungkin akan bisa membawa, karena kakinya pasti akan terbakar, tubuhnya pun akan terbakar. Tapi yang membawa ini burung yang jelmaan dari malaikat. Maka dia mampu membawa, kemudian terbang ke bumi, kemudian di atas kota Mekah berkeliling, sehingga menjadi tertutup, seperti tertutup, kemudian semakin turun, langitnya seperti terbakar karena masing-masing membawa batu panas. Nah, pada saat itu Raja Abraha dan tentaranya kebingungan. Ada apa ini? Kok langitnya menjadi aneh? Langitnya menjadi merah membara. Kemudian semakin dekat dan akhirnya dijatuhkannya
batu-batu yang dibawa oleh para malaikat yang menjadi burung ababil tadi. Maka dijatuhkan. Ternyata batu panas yang berasal dari neraka itu apabila dijatuhkan mengenai gajah itu tidak mental gitu tidak. Tapi tembus ke dalam perutnya. Karena saking panasnya daripada batu itu. Maka dikatakan di dalam surat ini, faja'alahum ka'asfim ma'kul. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat, jadi bolong-bolong. Lah, pada saat itulah terjadi Raja Abraha dan tentaranya semuanya bergelimpangan mati di dekat Ka'bah. Kemudian pada saat itu juga Allah mengirimkan angin yang kencang, kemudian pasir-pasir itu sama beterbangan, kemudian mengubur mereka sehingga seperti sedia kala seperti tidak ada kejadian apa-apa. Nah ini, pada saat itu yang saya katakan di depan tadi, seorang wanita solihah yang bernama Aminah melahirkan putranya, yaitu Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah dalam keadaan yatim, sudah tidak mempunyai ayah sejak lahir. Maka lahirnya Nabi Muhammad disebut tahun gajah. Nah ini dilestarikan di dalam surat Al-Fil yang berjudul adalah gajah. Nah ini ceritanya sekilas seperti itu anak-anak ya, untuk anak-anak ketahui bahwa asal usulnya atau asbabun nuzulnya daripada surat ini turun, yaitu ketika Rasulullah menjelang kelahirannya ada tentara yang mengendarai gajah yang dipimpin oleh Abraha dan akan bertujuan menghancurkan Ka'bah, tapi digagalkan oleh Allah dengan tentaranya, yaitu malaikat-malaikat Allah yang berubah menjadi burung ababil. Nah ini ya, demikian anak-anak sudah tahu ya ceritanya daripada asal usulnya daripada surat Al-Fil. Tolong anak-anak silahkan untuk dibaca berulang-ulang, kemudian dihafalin. Kalau menghafalin itu langsung artinya. Jadi seperti Pak Amin tadi di depan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan seterusnya sampai dengan selesai. Kemudian direkam suara, nggak usah buru-buru. Kalau sudah bagus baru dikirim. Waktunya 1 minggu. Jangan buru-buru ngirim, karena saya melihat anak-anak yang kemarin itu masih ada yang grotal geratul, masih ada yang ada bagian-bagian yang lupa, itu langsung saja dikirim padahal waktunya masih lama, masih 1 minggu. Tolong disiapkan betul-betul, kemudian nanti kalau sudah bagus baru dikirim, gitu ya anak-anak. Kemudian nanti ngirimnya seperti yang saya katakan di depan, lewat link dari Google Form yang diterima anak-anak. Kalau terpaksa tidak bisa, anak-anak bisa mengirim lewat WA, tapi alangkah baiknya lewat Google Form yang sudah dikirim. Kalau biasanya kalau tidak bisa itu Google Chrome-nya di HP minta diupdate. Ya, kalau tidak bisa biasanya minta diupdate dulu, nanti baru akan bisa lebih lancar lagi. Ya, saya kira itu anak-anak yang saya sampaikan pada
saat ini, kemudian besok kita bisa sambung lagi. Nanti 1 minggu akan saya tunggu kiriman daripada rekaman suara anak-anak dan artinya. Ya, saya tahu anak-anak kalau ngerekam walaupun tidak video, ya saya tahu anak-anak ngerekam itu dalam keadaan membaca atau dalam keadaan hafalan itu akan kelihatan walaupun cuma mendengar suaranya saja. Ya, saya kira itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.